Gus Rafiq, kita sekarang bahas tentang gimana Gus Rafiq itu membangun pesantren. Apakah kalau orang yang habis Quran itu ada kewajiban nggak untuk punya pesantren? Dalam arti kata biar ya orang lain itu hafiz begitu. Untuk seorang penghafal Quran tidak harus punya pesantren, tapi dia harus menjaga hafalannya, itu yang wajib. Yang wajib. Kalau dia sudah bisa menjaga hafalannya, lalu dia naik kepada tingkatan kedua, mengamalkannya dengan mengajarkannya, dengan menggunakan dengan amalan sehari-hari. Karena khuluqul Quran, kata Nabi, sebaik-baik akhlak adalah akhlak Quran. Quran itu bukan cuma bacaan, tapi akhlak, ya sebuah akhlak, sehingga Nabi itu dikatakan akhlak Quran. Gitulah. Semudah Gus Rafiq dulu pada saat di Melongkri itu Bojong Raya dulu. Bojong Raya udah gitu. Oh iya, belum. Kita itu ketika kalau merintis membangun iya. itu kan di Melongkri itu tahun berapa dulu masih muda. Iya. 2011 Pak. 2011. Berarti 2012. saat itu Gus Rafiq usia berapa tahun? Kalau saya sekarang umur 31, berarti umur berapa? 22 ya. 22 tahun. 22 tahun merintis pesantren ilmu Quran. Itu tantangannya awal-awal itu yang masa sulitnya gimana merintisnya? Tidak akan lelah kalau kita lillah, itu bahasanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita sudah punya perjanjian dengan Allah, seperti kita sholat, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku karena Allah, maka semuanya akan dituntun sama Allah. Sebuah pengorbanan, perjuangan pasti, cuman tidak akan ada putus asa jika kita dituntun oleh Allah. Itu kan di kota, di perumahan yang padat lah. Pada saat bikin kegiatan itu gimana dengan tetangga? Sangat, yang namanya baru sangat didukung Pak Haji. Untuk awal mula, seorang pendatang, mohon maaf, pendatang anak muda ganteng lagi kata orang sana kan? Kata orang sana. Iya. Kalau sama Pak Haji kan gantengan saya udah jelas. Di situ banyak peminatnya, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan punya anak. Yang diminati, yang minat sama saya itu pertama ibu-ibu, bukan bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya itu lebih memandang budak letik, anak kecil. Jadi kalau bahasa Sunda budak koloreko. Tapi kalau ibu-ibunya ada pemuda senang dengan yang bisa baca Quran, sehingga mereka ingin memasrahkan anaknya untuk bisa belajar di tempat saya. Dan saya sudah punya keinginan niat untuk bisa mengamalkan Al-Quran saya dengan membuat sebuah pendidikan. Dengan catatan, ya saya tidak punya apa-apa, tidak punya tempat. Tadinya kan tidak punya tempat. Dari tempat saya ngontrak sampai ada orang yang punya rumah memberikan hak tempat di situ. Dan saya izin kepada yang punya rumah di situ, Pak Haji, boleh nggak rumah yang saya tempati ini yang dikasih tempat sama Pak Haji, hak tak pakai untuk bisa menjadi sebuah pesantren. Dia sangat senang, alhamdulillah, daripada nggak dipakai, saya senang. Terjadilah sebuah tempat yang bisa menjadi wadah saya bisa mengamalkan Quran saya. Kan menghafalkan dengan mengelola itu beda, karena mengelola itu ada manajemen. Iya. Itu mengalir atau dari awal sudah paham tentang pengelolaan sebuah pendidikan, dalam hal ini habis Quran ada. Di pesantren saya tidak dapatkan ilmu yang saya pengelolaan, manajemen. Tidak. Itu natural mengalir. Iya. Ya, bukan mengalir Pak Haji, belajar dari pengalaman. Karena saya dulu kan sebelum saya punya pesantren, saya pernah ada di daerah Mekarmani, ikut sama teman di sebuah yayasan. Saya cari ilmunya di sana gimana tentang yayasan. Setelah dari Mekarmani di Bandung Timur itu saya jadi pengajar di panti asuhan. Saya belajar bagaimana cara mengasuh di situ. Cak Mustaqim. Setelah dari panti asuhan, saya mengajar di masjid di Bojong Raya di Anurlayan. Bagaimana saya mengajar orang-orang komplek dengan anak-anaknya orang komplek. Artinya saya sudah pegang dari pengalaman-pengalaman untuk saya bisa mengajarkan di sebuah pendidikan yang saya. Karena membangun sebuah sistem itu ya tidak mudah gitu kan. Apalagi saat ini
pendidikannya ini kan dipilah-pilah berdasarkan anak masuk atau berdasarkan usia? Kalau hafal Quran itu tidak berdasarkan usia, tapi berdasarkan kemampuan. Kemampuan. Itu yang pertama masuk minimal usia berapa, maksimal usia berapa saat ini? Minimalnya dia bisa ngomong. Bisa ngomong sudah bisa. Bisa ngomong sudah bisa. Kalau maksimalnya orang tua juga bisa masuk lah. Pertanyaannya, mau nggak dia ngafalin Quran gitu? Kalau anak mau hafal Quran itu harus dukungan dari orang tua itu wajib. Sangat wajib. Itu yang paling utama. Kalau nggak ada dukungan sulit. Sangat sulit. Sangat sulit ya. Sulit. Harus. Sangat sulit. Apalagi dengan usia SD apalagi sekarang dengan dunia ini. Iya. Dunia game. Betul Pak. Itu kan tempat kecil. Berarti pesantren yang tinggal di situ berapa, yang pulang pergi itu berapa? Karena kita di sebuah perumahan di komplek gitu ya. Ada peraturan peraturan komplek di situ tidak melebihi kapasitas. Jadi saat ini total yang untuk belajar mengajar 15 orang. 15 orang. 15 santri. Dan guru-gurunya juga ada di tempat masing-masing di kontrak. Itu yang tinggal 15. Kalau yang pulang pergi? Ada 300-an. Ada 300-an. Itu belajar mengajar dibagi berapa kelas dari 300? Ada. Kalau ibaratnya kelas? 9 kelas. 9 kelas. 9 kelas. 9 kelas. Dulu di tahun berapa? Tahun 2012. Sekarang baru 10 tahun ya. 10 tahun. 10-11 tahun. Sudah ada yang belajar di pesantren namanya? Pendidikan ilmu Quran. Ilmu Quran ya. Itu udah hafiz 30 ada? Sudah ada. Mengajar. Cuman sayangnya ketika dia sudah hafal Quran, dia diambil sama orang Pak Haji. Kayak kita punya anak perempuan. Jadi rugi? Enggak. Ikhlas kan? Iya, enggak ada rugi. Tapi jadi jangan ada bahasa sayangnya, kurang tepat. Tetap yang namanya sayang tetap Pak Haji. Namanya manusiawi. Manusiawi. Pak Haji punya anak perempuan, diambil sama orang tetap sayang nggak? Ya, kan beda persepsi. Beda persepsi ya. Karena kita sama murid itu anak kan Pak Haji. Pesan dari guru saya selalu mengambil hikmah dari guru saya, karena bahasa guru saya itu yang saya ambil pelajaran. Bahasa Jawa ini kayak gini. Lelek kon dadi guru, ojo dadi guru sing disungkani, ojo dadi guru sing diwedeni, tapi dadi guru sing disenengi mek muridmu. Ya, segani ya. Disenengi. Senengi ya. Ojo dadi guru sing disegani. Melotot-melotot lah ya. Ojo dadi guru sing diwedeni, tapi dadi guru sing disenengi. Lek anakmu, muridmu seneng yang awakmu, tugas saabot apa. Jadi ringan. Nah, jadi ringan ya. Diterjemahkan ya. Terjemahkan atau Pak? Jadi gini, kalau jadi guru itu harus disenangi oleh muridnya. Jangan jadi disegani, jangan jadi guru ditakutin. Jangan ditakutin. Kalau disenangi, jadi apapun perintah dari guru itu murid akan dengan senang hati akan menjalankan. Gitu. Meskipun berat tugas. Ya karena dinikmati. Ya, intinya harus dinikmati. Gus, yang namanya kegiatan belajar mengajar itu kan butuh tempat operasional. Yang ngajar juga butuh hidup otomatis kan. Gimana orang tua ini dalam untuk biaya operasional itu untuk menjalankan 300 orang dengan tetap itu lumayan. Itu orang tua santri itu kalau di sekolah umum itu SPP. Gimana orang tua ada subsidi silang atau gimana untuk menjalankan pesantren ini? Niat awal saya dulu membuat pesantren benar-benar karena Allah Haji. Keyakinan ada bahasa ikhtiar langit, ada bahasa ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu menunggu hujan sampai turun, ikhtiar bumi menunggu panen. Saya menunggu hujan, tidak menunggu panen. Menunggu hujan ya. Kalau menunggu bumi sulit ya. Sulit, harus tunggu. Artinya di sini menjadi niat awal dan seterusnya. Nah, jadi di pesantren saya itu tidak ada SPP yang sebulan harus bayar sekian. Saya lebih membuat komitmen dengan orang tua itu harus benar-benar mendukung anaknya, bahkan kalau pulang pergi apalagi jadikan rumah itu pesantrennya setelah pesantren yang ada di sini. Jadi kalau misal yang di komitmen bukan bayaran, harus bayar uang daftar, nggak ada uang pendaftaran.
Cuma di situ harus ada uang, misal beli seragamnya, beli kebutuhan itunya itu ditanggung sendiri. Tapi kalau untuk uang SPP nggak ada. Cuman mereka membayar, tapi membayarnya sekarang mereka bertanya, berapa Pak Ustadz yang harus saya bayar? Saya bahasanya tidak seikhlasnya, tapi sesuai rasa syukur. Oh iya, sesuai rasa syukur. Berbeda seikhlasnya dengan sesuai rasa syukur. Kalau sekolah itu kan ada tahapan, ada TK dapat lulusan, SD dapat lulusan, SMP dapat lulusan, SMA, S1, S2, doktor. Kalau di habis Quran ini tahapan kelulusannya apa? Mungkin habis sekian ayat atau gimana? Ada tahapan? Ada di tempat saya. Karena tempat saya disebut pendidikan. Banyaknya pulang pergi, jadi situ kami tidak hanya targetkan untuk bisa hafal 30 juz. Juz 30 kami wisuda. Kami kasih penghargaan bahwa anak juz sama ya? Juz sama. Minimal ketika dia jadi imam masjid, itu aja gitu. Nggak kul semuanya yang dibaca. Kul ikhlas. Itu kami kasih penghargaan. Minimal ketika mereka nanti udah keluar, mereka hafal 30 juz. Tingkatan kedua, mereka hafal surat-surat penting. Yasin, Qiyamah, Mulk, Ar-Rahman. Dan itu tahap kedua. Kahfi. Itu tahap kedua. Yang hafal itu kami kasih sudah. Minimal ketika dia nanti terjun di masyarakat, disuruh untuk bisa baca Yasin, tengerakan keluaran pendidikan Quran, tapi masih kene muka Quran. Tengerakan. Jadi ada nggak ini yang hanya juz amma terus mundur? Banyak. Ya minimal lumayan lah. Iya lumayan. Bahkan bukan hanya mundur sekedar mundur, muntaber juga banyak. Muntaber. Gimana? Mundur tanpa berita. Gus Rafiq ini. Gus Rafiq tadi di sesi pertama cerita bahwa menghafalkan berikut tafsirannya. Terus Gus Rafiq nada bacanya menurut saya indah. Apakah murid santrinya diarahkan tafsirannya tahu dan lagamnya juga diarahkan seperti Gus Rafiq? Kemampuan yang kita lihat. Kalau dia sudah, jadi ada Quran itu menuntun wajib. Yang pertama diwajibkan kepada kita adalah iqra, membaca. Belajar baca dulu, jangan dulu tafsirnya. Belajar baca iqra sampai fase. Yang kedua, murattil Quran dan tartil. Kalau sudah iqra bagus, tartil. Apa itu perlahan? Menghayat jelas. Setelah itu ada bahasa mengamalkannya. Nah, ketika mau mengamalkannya di sini harus ada ilmunya. Itu baru ke tafsirnya. Belum, yang tafsir belum sampai situ. Belum. Kalau masih iqra, masih belajar menghafal, belum ke tafsir. Tapi kalau sudah dia iqra-nya sudah bagus, tafsirnya sudah bagus, maka dia sudah. Kalau nada, karena daya tarik, jujur saya Gus Rafiq itu nadanya bagus. Diajarkan nggak atau mereka mikir sendiri? Saya lebih nyuruh kepada mereka mikir sendiri. Mikir sendiri. Iya. Jadi nggak diarahkan, nggak ada Tapi ada metode Pak Haji. Edisi khusus. Edisi khusus ada. Kami punya metode. Coba, oke, saya jadi santrinya, saya ingin baca Al-Fatihah nada yang paling gampang, seperti apa? Saya mau belajar nadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nadanya diangkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung bisa. Itu kan berarti mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi dan turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung bisa. Allah merhamkan Al-Quran. Terima kasih Gus Rafiq. Ya, semoga obrolan ini ada manfaatnya bagi pemirsa. Demikian ya obrolan dengan Gus Rafiq. Sampai jumpa.